Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yemima dari kelas Kebank Sentralan, dan di sini saya akan menjelaskan apa saja rezim kebijakan moneter yang diadopsi oleh Bank Sentral sejak berakhirnya sistem Bretton Woods dan apa pula pro dan kontra dalam setiap rezim tersebut. Jadi awalnya rezim itu adalah penerapan aturan suatu kebijakan yang melibatkan berbagai aspek desain kelembagaan yang mencakup legislasi atau undang-undang yang dibutuhkan si pembuat kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan aturan tersebut. Jadi untuk rezim kebijakan moneter itu sendiri adalah penerapan aturan yang bertujuan untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil, serta memberikan stabilitas harga dan ekonomi yang diperlukan untuk yang lebih memfokuskan keuntungan jangka panjang dibandingkan dengan upaya yang bertujuan mengurangi pengangguran di bawah tingkat alamiahnya untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Jadi dalam praktiknya terdapat 5 aturan kebijakan moneter atau rezim kebijakan moneter yang telah digunakan di antara bank sentral sejak runtuhnya sistem Bretton Woods pada awal tahun 1970-an. Yang pertama ada penargetan nilai tukar, yang kedua penargetan tingkat pertumbuhan uang, yang ketiga pendekatan manajemen risiko, yang keempat penargetan inflasi setelah krisis keuangan global, yang kelima kebijakan moneter inkonvensional. Jadi untuk 4 aturan awal yang saya sebutkan tadi, yaitu penargetan nilai tukar, penargetan tingkat pertumbuhan uang beredar, pendekatan manajemen risiko, dan penargetan inflasi, ini dianggap sebagai aturan kebijakan konvensional yang memiliki tujuan bersama untuk memberikan panduan kepada bank sentral tentang bagaimana melakukan kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas moneter. Oke, yang pertama yaitu ada rezim penargetan nilai tukar. Jadi penargetan nilai tukar ini adalah aturan kebijakan moneter di mana bank sentral berjanji untuk menjaga nilai tukar dalam target yang diumumkan untuk periode tertentu. Berdasarkan penargetan nilai tukar, bank sentral tidak dapat mengubah jumlah uang beredar. Jadi secara umum penargetan nilai tukar ini sebagai aturan kebijakan moneter yang dapat membantu bank sentral mencapai kredibilitas dan stabilitas harga jika bank sentral mematok nilai mata uangnya dengan nilai mata uang negara besar yang memiliki catatan stabilitas harga yang baik. Secara historis, setelah runtuhnya sistem Bretton Woods dan hingga akhir tahun 1990-an, mata uang pilihan bank sentral untuk mematok mata uangnya seringkali adalah dolar US untuk negara-negara berkembang dan mata uang Jerman untuk negara-negara maju di Eropa. Meskipun terjadi penurunan selama periode inflasi yang besar pada akhir tahun 1970-an, Amerika Serikat selalu mempunyai catatan stabilitas harga yang baik, dan bahkan sampai hari ini dolar Amerika tetap menjadi mata uang dominan yang digunakan dalam perdagangan dan keuangan internasional. Menetapkan nilai tukar terhadap dolar Amerika akan memungkinkan kemudahan transaksi internasional bagi negara yang memilih untuk melakukannya. Sementara itu di Jerman, setelah periode hyperinflation pada tahun 1920-an, selalu sangat waspada dalam menjaga tingkat inflasi tetap rendah. Pada tahun 1970-an, Prancis dan Inggris mulai mematok nilai tukar mereka terhadap mata uang Jerman seiring dengan meningkatnya keunggulan ekonomi Jerman, yang merupakan awal terciptanya dari euro. Kemudian, ketika negara-negara mulai melakukan diversifikasi perdagangan dan investasi, banyak bank sentral juga mulai menerapkan nilai mata uang domestik mereka ke mata uang mitra dagang utama mereka. Untuk melakukan hal ini, bank sentral mungkin menciptakan sebuah kebijakan baru, memiliki indeks yang mewakili nilai tertimbang dari sekumpulan mata uang negara mitra dagang utama mereka dan menargetkan nilai tukar pada indeks tertentu. Selain itu, alih-alih menetapkan nilai tukar pada tingkat tertentu, bank sentral juga memilih untuk membiarkan nilai tukar berfluktuasi pada kisaran target yang sudah dibatasi untuk atau mengadopsi crawling peg, yaitu suatu sistem yang mengatur nilai tukar mungkin dibiarkan terdepresiasi secara bertahap terhadap negara yang dipatok, sehingga memungkinkan inflasi di negara yang bersangkutan menjadi lebih tinggi dibandingkan inflasi di negara yang dipatok. Apakah bank sentral menargetkan nilai mata uangnya terhadap mata uang lain, misalnya dolar Amerika, atau terhadap sekumpulan mata uang dan atau dalam kaitannya dengan tingkat nilai tukar tertentu? Lalu dalam praktiknya, bank sentral yang menargetkan nilai tukar harus terus-menerus menyesuaikan jumlah uang beredar mereka
untuk memenuhi perubahan permintaan mata uang domestik. Jadi dari contoh tersebut kita dapat melihat bahwa permintaan mata uang asing meningkat, lalu permintaan mata uang domestik itu turun ketika importir membutuhkan mata uang asing untuk mengimpor barang dan jasa dari luar negeri. Yang kedua, permintaan mata uang asing turun dan permintaan mata uang domestik naik itu ketika eksportir perlu mengkonversi pendapatan ekspor mereka ke dalam mata uang domestik. Untuk menjaga nilai tukar tetap pada target yang diumumkan, Bank Sentral harus menyesuaikan jumlah uang beredar domestik untuk memenuhi perubahan permintaan mata uang domestik. Lalu untuk di dunia nyata, penargetkan nilai tukar mata uang asing ini dalam perekonomian kecil dan terbuka, aliran modal internasional yang besar dan tidak menentu dapat dengan mudah membebani kemampuan bank sentral untuk menjaga nilai tukar tetap pada targetnya. Misalnya jika tiba-tiba investor internasional tidak lagi melihat negara tersebut sebagai tujuan investasi dan memutuskan untuk mengkonversi kepemilikan mata uang domestik mereka ke mata uang asing, bank sentral harus memiliki cadangan devisa yang cukup untuk memenuhi permintaan investor internasional jika hal tersebut terjadi untuk menjaga nilai tukar tetap pada target yang sudah diumumkan. Jika spekulan mata uang menganggap bahwa bank sentral mungkin tidak memiliki cadangan devisa yang cukup untuk mempertahankan nilai tukar pada tingkat yang sudah diumumkan, mereka dapat memicu serangan spekulatif terhadap mata uang tersebut, memaksa bank sentral untuk mendevaluasi mata uang atau membiarkan nilai tukar bergerak dari target yang sudah diumumkan. Di dunia yang semakin terglobalisasi, investor internasional dan spekulan mata uang dapat memperoleh jumlah modal yang lebih besar dibandingkan cadangan devisa bank sentral tersebut, sehingga menyulitkan bank sentral untuk menjaga nilai tukar mereka tetap pada tingkat tertentu. Dari sini kita dapat melihat bahwa bank sentral tidak benar-benar memiliki independensi untuk melaksanakan kebijakan moneter dan menyempurnakan perekonomian sesuai dengan kebutuhannya. Jika ada persyaratan untuk menjaga nilai tukar pada tingkat target yang diumumkan, bank sentral harus memvariasikan jumlah uang beredar untuk menyesuaikan dengan perubahan permintaan mata uang domestik oleh importir dan eksportir, serta investor dan spekulan internasional. Bukannya menyesuaikan kondisi uang domestik untuk secara langsung memengaruhi permintaan agregat domestik. Dan bentuk ekstrim dari penargetan nilai tukar adalah penggunaan Dewan Mata Uang atau Currency Board, yang mana nilai tukar ini ditetapkan pada tingkat tertentu dan mata uang domestik secara hukum diharuskan untuk didukung sepenuhnya oleh mata uang asing yang dipegang oleh bank sentral. Bank sentral secara hukum diwajibkan untuk menukar mata uang domestik ini dengan mata uang asing pada nilai tukar yang ditentukan, dan demikian hanya dapat menerbitkan mata uang domestik tambahan jika bank sentral mempunyai mata uang asing tambahan untuk mendukung sepenuhnya. Bank sentral dalam sistem dewan mata uang ini tidak dapat secara independen mengubah jumlah uang beredar sesuai keinginannya. Secara umum, bahkan bagi mereka yang tidak termasuk dalam sistem dewan mata uang ini, dapat dikatakan bahwa bank sentral di bawah rezim penargetan nilai tukar harus menjaga kondisi uang domestik selaras dengan kondisi uang di negara yang menetapkan nilai mata uang domestiknya. Jika tidak, perbedaan kondisi uang antara kedua negara tidak akan memungkinkan bank sentral untuk menjaga nilai tukar pada tingkat target yang sudah diumumkan. Jadi kita ambil contoh, misalnya terdapat negara A, dia memiliki nilai mata uang terhadap dolar Amerika Serikat. Jika pengangguran domestik di negara A sangat tinggi, bank sentral di negara A tidak bisa begitu saja meringankan kondisi uang untuk merangsang permintaan agregat domestik, kecuali bank sentral Amerika juga meringankan kondisi uang Amerika. Jika tidak, inflasi domestik di negara A akan meningkat jauh lebih cepat dibandingkan inflasi di Amerika Serikat, dan akan terdapat tekanan depresiasi yang sangat besar terhadap nilai mata uang negara A. Dalam dunia dengan aliran modal yang bebas, tekanan depresiasi ini dapat membebani kemampuan bank sentral negara A untuk menjaga nilai tukar tetap pada tingkat targetnya. Kebijakan dari pembahasan yang sudah saya bahas sebelumnya, kita dapat melihat bahwa keberhasilan penggunaan penargetan nilai tukar sebagai aturan kebijakan moneter bergantung pada tingkat aliran modal dan tingkat independensi dari kebijakan moneter tersebut. Ketidakmungkinan untuk memiliki nilai tukar yang tetap, aliran modal bebas, dan kebijakan moneter yang independen pada saat bersamaan dikenal
dalam kalangan ekonom dan bank sentral sebagai trinitas yang mustahil. Trinitas yang mustahil telah menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak bank sentral di Eropa, Asia, dan Amerika Latin mengabaikan penargetan nilai tukar sebagai aturan kebijakan moneter mereka. Di dunia dengan aliran modal internasional yang lebih bebas dan siklus ekonomi yang berbeda, banyak bank sentral sering mengalami kesulitan untuk mempertahankan nilai tukar tetap dan pada saat yang sama menyempurnakan perekonomian domestik. Lalu kedua ada rezim penargetan pertumbuhan jumlah uang beredar. Seperti namanya, aturan penargetan pertumbuhan uang beredar ini mengharuskan bank sentral menetapkan tingkat target pertumbuhan jumlah uang beredar. Menurut aturan ini, jika bank sentral menjaga pertumbuhan jumlah uang beredar pada tingkat yang konsisten dengan aktivitas ekonomi real, maka inflasi akan relatif rendah dan stabil. Pada tahun 1970-an, bank sentral di seluruh dunia harus bergulat dengan dampak runtuhnya sistem Bretton Woods. Meskipun banyak bank sentral memutuskan untuk mempertahankan nilai tukar mereka tetap pada dolar Amerika atau mata uang Jerman, pada tahun 1980-an, sejumlah bank sentral negara-negara maju termasuk Amerika Serikat dan Jerman telah mengadopsi target pertumbuhan uang beredar sebagai panduan untuk kebijakan moneter mereka. Jika bank sentral membiarkan jumlah uang beredar tumbuh pada tingkat yang jauh lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan aktivitas ekonominya, maka inflasi akan meningkat. Dengan kata lain, dengan banyaknya uang akan segera kehilangan daya belinya. Sebaliknya, jika bank sentral mendorong tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar di bawah tingkat pertumbuhan aktivitas ekonomi, kondisi uang akan ketat dan inflasi akan melambat. Dalam kasus ekstrim, jika uang menjadi sangat langka, harga barang dan jasa bisa turun dan deflasi pun bisa terjadi. Lalu penargetan pertumbuhan uang beredar di dunia nyata, kita bisa lihat pengalamannya dari penargetan, kita dapat lihat pengalamannya cukup rumit. Jadi pada tahun 1970-an, banyak negara maju termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Swiss mengadopsi penargetan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai kebijakan moneter mereka sebagai respons terhadap meningkatnya inflasi dan sebagian lagi karena kebutuhan untuk mencari solusi yang tepat untuk rezim nominal setelah runtuhnya sistem Bretton Woods. Di Amerika Serikat, sebagai respons terhadap resolusi Kongres, The Fed mulai mengumumkan secara terbuka target pertumbuhan jumlah uang beredar mereka pada tahun 1975. Namun dalam praktiknya, The Fed tidak dapat memprioritaskan tinggi pada pemenuhan target pertumbuhan pasokan, namun lebih fokus pada pengurangan pengangguran dan peraturan suku bunga. Tanpa komitmen yang ketat terhadap target pertumbuhan jumlah uang beredar dan dengan fokus utama pada pengurangan pengangguran, bersamaan dengan kejadian-kejadian seperti guncangan harga minyak, inflasi akan menjadi tidak terkendali. Baru pada akhir tahun 1979, ketika The Fed di bawah kepemimpinan Paul Volcker memutuskan untuk pertama menekankan komitmennya terhadap target jumlah uang beredar, kedua menyesuaikan prosedur operasinya untuk fokus pada penetapan jalur yang diinginkan untuk cadangan bank dan cadangan terkait, kisaran bunga dana federal yang memungkinkan suku bunga berfluktuasi lebih luas. Yang ketiga, menaikkan suku bunga untuk menekankan tekadnya dalam mencegah pertumbuhan uang yang berlebihan. Apakah ekspektasi inflasi mulai turun? Namun pada tahun 1982, hubungan antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan pendapatan nominal ditemukan tidak stabil dan The Fed mulai tidak menekankan target jumlah uang beredar mereka. Lalu pengalaman Amerika dan Inggris pada penargetan pertumbuhan moneter ini menjadi populer sebagai kebijakan pemerintah di negara-negara maju termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, dan Swiss pada tahun 1970-an. Namun dalam praktiknya, meskipun target pertumbuhan uang telah diumumkan, banyak dari bank sentral tersebut juga mengejar tujuan lain ya, termasuk stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan. Mereka juga sering berupaya untuk menyempurnakan perekonomian berdasarkan kondisi yang ada saat ini, yaitu dengan bergerak sepanjang kurva Phillips jangka pendek. Ketika dua guncangan minyak besar menghantam perekonomian dunia pada pertengahan dan akhir tahun 1970-an, bank sentral, terutama bank sentral negara di Amerika Serikat dan Inggris, mencoba meringankan kondisi moneter dan pada saat yang sama melampaui target pertumbuhan jumlah uang beredar untuk menekan angka pengangguran.
keengganan bank-bank sentral di Amerika dan Inggris ini untuk secara ketat mematuhi target pertumbuhan jumlah uang beredar yang diumumkan dan membiarkan target tersebut terus-menerus melampaui batas menyebabkan peningkatan tajam dalam inflasi. Namun ketika ekspektasi inflasi masyarakat meningkat sebagai respons terhadap kebijakan moneter yang longgar, baik pengangguran maupun inflasi semakin cepat sehingga pada akhir tahun 1970-an terjadi situasi yang disebut sebagai stagflasi atau stagnansi plus inflasi. Untuk menurunkan inflasi kembali, pada bulan Oktober 1979, The Fed di bawah kepemimpinan Paul Volcker memutuskan untuk secara terbuka menekankan komitmennya terhadap target pertumbuhan jumlah uang beredar dan membiarkan suku bunga mereka melonjak hingga ke tingkat yang sangat tinggi. Sementara kebijakan tersebut membuahkan hasil dalam kontraksi ekonomi yang dalam jangka pendek. Hal ini berdampak pada penurunan ekspektasi inflasi dalam jangka panjang. Karena hal ini menunjukkan kesediaan The Fed untuk berkomitmen terhadap stabilitas harga bahkan dengan biaya jangka pendek yang tinggi. Awal tahun 1980-an, baik The Fed maupun Bank of England mengalami masalah teknis dan mengejar target pertumbuhan jumlah uang beredar, yaitu hubungan antara pertumbuhan jumlah uang beredar yang ditargetkan dengan pertumbuhan pendapatan nominal menjadi sangat tidak stabil sehingga tidak mungkin untuk menargetkan pertumbuhan jumlah uang beredar dengan baik. Dengan ekspektasi inflasi yang telah dilemahkan oleh kebijakan moneter yang ketat, rusaknya hubungan antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan pertumbuhan pendapatan nominal mendorong The Fed untuk mulai tidak menekankan target pertumbuhan jumlah uang beredar pada akhir tahun 1982. Pada bulan Juli 1993, The Fed mulai mengurangi penekanan pada target pertumbuhan jumlah uang beredar pada akhir tahun 1982. The Fed telah sepenuhnya menghapus penargetan moneter sebagai aturan kebijakan moneter dan secara efektif mengadopsi apa yang dikenal sebagai pendekatan just do it atau manajemen risiko terhadap kerangka moneternya. Sementara itu, Inggris juga menghapuskan penargetan pertumbuhan uang beredar pada akhir tahun 1980-an dan mulai mematok nilai mata uangnya ke Deutsche Bank sebagai antisipasi untuk bergabung dengan Serikat Moneter Eropa. Pengalaman Jerman berbeda dengan pengalaman Amerika dan di Inggris. Uang penargetan pertumbuhan pasokan di Jerman cukup berhasil sejak tahun 1970-an hingga 1990. Selain menggunakan target pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai alat komunikasi untuk memperkuat ekspektasi, Bank Sentral Jerman juga mengumumkan sasaran inflasi numerik dan menggunakan sasaran inflasi tersebut untuk menghitung tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar yang diperlukan berdasarkan teori kuantitas persamaan uang. Dalam hal ini, Bank Sentral Jerman juga cukup fleksibel untuk menyesuaikan sasaran inflasi numerik dari waktu ke waktu agar konsisten dengan stabilitas harga jangka panjang. Selain itu, meskipun Bank Sentral Jerman terkadang membiarkan pertumbuhan moneter melampaui target sebagai respons terhadap guncangan, Bank Sentral juga membalikkan kelebihan tersebut di kemudian hari agar pertumbuhan jumlah uang beredar kembali ke target seiring berjalannya waktu. Aturan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas harga juga sangat tergantung pada cara bank mengkomunikasikan strategi kebijakan moneternya kepada masyarakat. Meskipun bank sentral mungkin gagal mencapai target pertumbuhan jumlah uang beredar dengan margin yang besar, bank sentral juga menghabiskan banyak upaya untuk menjaga stabilitas harga dalam menjelaskan kepada masyarakat bagaimana kebijakan moneter ini dapat diarahkan untuk mencapai inflasi. Lalu ketiga ada pendekatan manajemen risiko. Sejak pertengahan tahun 1980-an hingga awal krisis keuangan global pada tahun 2007, The Fed telah mengadopsi kerangka kebijakan moneter yang dikenal sebagai pendekatan just do it atau manajemen risiko terhadap kebijakan moneter. Dalam kerangka ini, tidak ada target spesifik yang diumumkan untuk pertumbuhan jumlah uang beredar atau tingkat inflasi. Sebaliknya, The Fed memantau dengan cermat berbagai data dan bertindak dengan pandangan ke depan untuk menjaga stabilitas harga dan meminimalkan risiko terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pendekatan manajemen risiko, The Fed menggunakan suku bunga jangka pendek sebagai suku bunga kebijakannya dan menyesuaikan suku bunga kebijakan tersebut untuk mencegah risiko yang dapat menyebabkan inflasi dan mengancam stabilitas perekonomian.
Contoh yang terkenal adalah ketika Alan Greenspan yang saat itu menjabat sebagai ketua The Fed memperketat kebijakan moneter The Fed pada tahun 1996 secara eksplisit untuk meredam kegembiraan yang tidak rasional di pasar saham AS. Meskipun melakukan penyesuaian kebijakan moneter berdasarkan faktor-faktor seperti harga aset dan keadaan pasar saham, namun ketika para ekonom menelusuri tindakan kebijakan moneter selama periode pendekatan manajemen risiko, ditemukan bahwa keputusan kebijakan moneter The Fed pada saat itu dapat dinyatakan sebagai minimalisasi risiko terhadap pertumbuhan output dan stabilitas harga. The Fed akan menaikkan suku bunga ketika inflasi berada di atas tingkat yang diinginkan atau ketika tingkat pertumbuhan PDB melampaui potensi penuhnya. Ketika inflasi berada di bawah tingkat yang diinginkan atau ketika tingkat pertumbuhan PDB berada di bawah potensi penuhnya, maka The Fed akan menurunkan tingkat suku bunga kebijakannya. Pada saat tujuan inflasi dan output ternyata bertentangan, misalnya ketika guncangan minyak menyebabkan inflasi meningkat melampaui tingkat yang diinginkan dan pada saat yang sama menyebabkan pertumbuhan PDB berada di bawah potensinya, Bank sentral mungkin akan memiringkan kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang dirasa cocok. Dalam hal ini, jika bank sentral ingin menurunkan ekspektasi inflasi, bank sentral mungkin akan lebih berupaya untuk menjaga inflasi tetap pada targetnya. Lalu dalam praktik dunia nyatanya, pendekatan manajemen risiko itu ketika The Fed secara diam-diam meninggalkan rezim penargetan jumlah uang beredar pada pertengahan tahun 1980-an, mereka tidak secara eksplisit mengumumkan target nominal untuk menggantikan target pertumbuhan jumlah uang beredar. Sebaliknya, Alan Greenspan yang menjadi ketua The Fed pada tahun 1987 menjalankan kebijakan moneter dengan memantau secara cermat perubahan-perubahan dalam serangkaian variabel ekonomi dan keuangan dan menyesuaikan tingkat suku bunga kebijakan untuk mencegah inflasi dan mencegah masalah stabilitas ekonomi. The Fed di bawah kepemimpinan Greenspan berupaya aktif dalam menjalankan kebijakan moneter untuk membendung berbagai gejolak yang membahayakan stabilitas perekonomian dan sistem keuangan. Untuk memitigasi dampak jatuhnya pasar saham pada tahun 1987 dan serangan teroris pada tahun 2001, The Fed menyuntikkan sejumlah besar likuiditas atau dana ke dalam sistem tersebut. The Fed juga menurunkan suku bunga secara signifikan sebagai respon terhadap perlambatan ekonomi yang menyebabkan resesi pada awal tahun 1990-an dan dekade pertama abad ke-21. Setelah setiap resesi berakhir, The Fed memperketat kebijakan moneternya dengan menaikkan suku bunga, terutama pada tahun 1994, yang menyebabkan jatuhnya pasar obligasi pada tahun 1996 sebagai respon terhadap kegembiraan yang tidak rasional di pasar saham. Lalu pada akhir tahun 1990-an, dan lagi pada pertengahan dekade pertama abad ke-21 sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dan inflasi. Meskipun tidak ada target nominal untuk kebijakan moneter, kebijakan moneter yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan manajemen risiko telah didekati dengan cukup baik oleh aturan Taylor sejak awal tahun 1980-an dan seterusnya hingga awal dekade pertama abad ke-21 menunjukkan bahwa pada saat itu The Fed sedang memikirkan inflasi dan pengangguran, yaitu termasuk dalam mandat ganda. Lalu yang keempat ada rezim penargetan inflasi. Rezim penargetan inflasi ini adalah rezim kebijakan moneter di mana bank sentral bertujuan untuk menjaga tingkat inflasi dalam target tertentu selama jangka waktu tertentu. Bank sentral yang menargetkan inflasi seringkali menggunakan suku bunga jangka pendek atau dikenal sebagai suku bunga kebijakan sebagai alat utama untuk menyesuaikan kondisi moneter dalam perekonomian ke depan, sehingga inflasi atau lebih khusus lagi perakiraan inflasi tetap berada dalam sasarannya. Penargetan inflasi sebagai rezim dalam kebijakan moneter ini bertumbuh pada dua pilar, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi disampaikan melalui pengumuman publik mengenai target inflasi yang ingin dicapai oleh bank sentral, serta alasan dibalik setiap kebijakan moneter bank sentral. Keputusan kebijakan moneter bank sehubungan dengan pencapaian target. Lalu ada akuntabilitas, disampaikan melalui fakta bahwa bank sentral bertanggung jawab jika target inflasi tidak tercapai. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, kredibilitas bank sentral dalam menjaga stabilitas moneter melalui pelaksanaan kebijakan moneter akan meningkat.
perlu diingat di sini bahwa tidak seperti target pertumbuhan jumlah uang beredar, target inflasi lebih transparan dan tingkat inflasi seringkali dikumpulkan oleh lembaga pemerintah di luar bank sentral, dan karena masyarakat juga dapat memahami dan merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Meskipun mungkin ada kekhawatiran bahwa bank sentral yang melakukan penargetan inflasi mungkin terlalu fokus pada inflasi, dalam praktiknya penargetan inflasi sebagai aturan kebijakan moneter seringkali memberikan keleluasaan bank sentral dalam menangani pengangguran dan pertumbuhan output, namun dengan cara yang lebih transparan dan tepat dalam jangka waktu yang lebih lama. Inflasi mungkin meningkat melampaui targetnya di masa depan. Bank sentral mungkin akan menaikkan suku bunga kebijakan untuk membantu pengetatan uang. Kenaikan suku bunga kebijakan dapat menyebabkan kenaikan suku bunga jangka pendek dan jangka panjang lainnya, serta memperketat kondisi uang, dan dengan demikian memperlambat permintaan konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Berarti berkurangnya persaingan dalam mendapatkan barang dan jasa, dan dengan demikian juga dapat memperlambat kenaikan harga barang dan jasa dalam perekonomian, atau dengan kata lain perlambatan inflasi. Selain mempengaruhi konsumsi dan permintaan investasi, kenaikan suku bunga jangka pendek juga dapat menyebabkan tekanan apresiasi pada nilai tukar, dan dengan demikian ekspor neto, jika semua hal dianggap sama, maka harga ekspor suatu perekonomian akan lebih tinggi dalam mata uang asing, dan demikian permintaan ekspor dari negara tersebut juga akan menurun, sehingga menyebabkan perlambatan aktivitas perekonomian dalam negeri dan menurunkan tingkat inflasi. Sebaliknya, dengan apresiasi mata uang, impor barang dan jasa luar negeri akan lebih murah jika dibandingkan dengan mata uang dalam negeri. Dengan demikian, impor akan lebih banyak dilakukan untuk menggantikan produk dalam negeri. Secara keseluruhan, kenaikan suku bunga jangka pendek kemungkinan besar akan menyebabkan penurunan ekspor neto dan dengan demikian memperlambat aktivitas perekonomian jika faktor-faktor lain dianggap sama. Seiring dengan melemahnya permintaan domestik, penurunan ekspor neto akan semakin melemahkan tekanan inflasi dalam perekonomian. Sebaliknya, jika bank sentral yang menargetkan inflasi menganggap kondisi moneter sudah terlalu ketat atau aktivitas ekonomi terlalu lambat, kondisi moneter sehingga inflasi mungkin turun di bawah targetnya, bank sentral mungkin memilih untuk menstimulasi aktivitas ekonomi dan permintaan dalam perekonomian dengan cara menstimulasi aktivitas perekonomian dan permintaan dalam negara tersebut, yaitu dengan cara menurunkan tingkat suku bunga kebijakan. Dalam kasus seperti ini, ketika suku bunga lain dalam perekonomian mulai turun sejalan dengan rendahnya suku bunga kebijakan, permintaan konsumsi dan investasi akan meningkat. Dengan demikian, persaingan permintaan barang dan jasa akan menyebabkan tekanan inflasi yang lebih tinggi. Selain itu, ketika suku bunga mulai turun, nilai tukar mata uang kemungkinan besar akan terdepresiasi, sehingga ekspor menjadi lebih murah dibandingkan dengan mata uang asing. Permintaan terhadap ekspor suatu negara akan meningkat, yang akan menyebabkan lebih banyak kegiatan ekonomi dan lebih banyak persaingan terhadap barang dan jasa. Dengan terdepresiasinya mata uang, impor akan menjadi lebih mahal dalam mata uang domestik dan lebih besar kemungkinannya untuk tersubstitusi oleh produk-produk lokal. Persaingan sumber daya dalam negeri untuk meningkatkan produksi substitusi impor ini akan membantu memacu aktivitas perekonomian dan juga tekanan inflasi di masa depan. Lalu kita dapat melihat praktik di dunia nyata mengenai rezim penargetan inflasi ini. Pada tahun 1990, Reserve Bank of New Zealand atau RBNZ menjadi bank sentral pertama yang mengadopsi penargetan inflasi sebagai rezim kebijakan moneternya. Dalam merancang rezim penargetan inflasi, RBNZ sangat menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter, sejalan dengan reformasi sektor publik secara keseluruhan yang sedang dilakukan di Selandia Baru pada saat itu. Penargetan inflasi menekankan transparansi dalam bentuk target inflasi yang diumumkan secara publik, dan alasan dibalik setiap sikap kebijakan moneter bank sentral tersebut yaitu alasan bank sentral menaikkan, menurunkan, atau mempertahankan tingkat suku bunga kebijakan. Lalu akuntabilitas sebesar $2 diwujudkan melalui fakta bahwa jika target inflasi meleset tanpa penjelasan yang baik, gubernur RBNZ akan dicopot.
dapat dikatakan bahwa penekanan pada transparansi dan akuntabilitas membantu meningkatkan kredibilitas komitmen RBNZ terhadap stabilitas harga dalam pelaksanaan kebijakan moneter di Selandia Baru. Kemudian, ketika banyak bank sentral di negara maju dan berkembang terpaksa menemukan rezim kebijakan moneter yang kredibel untuk menggantikan penargetan nilai tukar dan penargetan pertumbuhan jumlah uang beredar, penargetan inflasi ini menjadi rezim pilihan mereka. Bank-bank sentral yang saat ini memiliki penargetan inflasi sebagai rezim kebijakan moneter itu beragam, termasuk ada Bank of Canada, Bank of England, Reserve Bank of Australia, Bank of Korea, Bank of Thailand, Bank of Indonesia, Central Bank di Filipina, Bank Nasional Ceko, Bank Sentral Brazil, Bank Sentral Chili, dan lain-lain. Dalam kasus Amerika Serikat, setelah Ben Bernanke menggantikan Alan Greenspan sebagai ketua Federal Reserve System, The Fed secara bertahap mengubah prosedur tertentu dalam praktik kebijakan moneternya sehingga lebih sejalan dengan bank sentral menargetkan inflasi. Pada tahun 2009, untuk meningkatkan transparansi, The Fed mulai merilis perkiraan inflasi dan outputnya kepada publik dan mengakui bahwa kenaikan inflasi sebesar 2% mewakili definisi stabilitas harga Federal Reserve. Kemudian, pada bulan Juni 2012, Federal Reserve secara resmi mengadopsi tingkat target inflasi yang menetapkan bahwa tingkat inflasi sebesar 2% adalah yang paling selaras dengan mandat stabilitas harga dan lapangan kerja penuh atau full employment. Ekspektasi inflasi jangka panjang tertanam kuat yang diharapkan akan meningkatkan kemampuan The Fed untuk terus menstimulasi perekonomian setelah krisis keuangan tahun 2007 hingga 2010. Penerapan target inflasi resmi pada akhirnya menjadikan The Fed sebagai bank sentral yang menargetkan inflasi lagi. Meskipun The Fed masih menggunakan kerangka kuantitatif, sebuah kerangka kebijakan moneter yang tidak lazim akan kita bahas selanjutnya. Meskipun populer dan relatif sukses, rezim penargetan inflasi bukannya tanpa tantangan. Jadi terdapat 2 tantangan utama dalam rezim penargetan inflasi. Yaitu tantangan pertama, kemungkinan bahwa inflasi mungkin disebabkan oleh guncangan pasokan, seperti guncangan minyak dan bukan karena guncangan pasokan permintaan. Kedua, kemungkinan terjadinya gelembung harga aset meskipun inflasi rendah dalam lingkungan hidup. Kedua tantangan ini mengarah pada penerapan rezim inflasi yang fleksibel, di mana stabilitas harga jangka panjang tetap menjadi yang utama, namun bank sentral memiliki fleksibilitas untuk menangani berbagai sumber guncangan terhadap perekonomian. Salah satu pendekatan baru yang mungkin diadopsi oleh bank sentral dengan penargetan inflasi yang fleksibel adalah program dari Bank of Canada yang menyesuaikan jangka waktu agar inflasi sesuai target, sehingga minimalkan volatilitas ekonomi dan keuangan yang memungkinkan ditimbulkan oleh tindakan mereka. Bank of Canada memperpanjang atau memperpendek jangka waktu 2 tahun yang diperlukan untuk mengembalikan inflasi ke targetnya, tergantung pada sifat dan persistensi risiko yang dihadapi perekonomian. Secara khusus, Bank of Canada bersedia mengorbankan kinerja inflasi selama jangka waktu 2 tahun jika dengan melakukan hal tersebut, Bank of Canada dapat mencapai stabilitas ekonomi, keuangan, dan harga yang lebih baik dalam jangka panjang. Dalam rezim penargetan inflasi, Bank Sentral seharusnya menyesuaikan tingkat suku mempengaruhi permintaan agregat dalam perekonomian. Ketika terjadi guncangan pasokan, seperti guncangan minyak, aktivitas perekonomian dapat melambat karena meningkatnya biaya produksi, namun inflasi juga dapat meningkat. Jika bank sentral merespons guncangan harga minyak dengan bersikap terlalu akomodatif dalam kebijakan moneternya, maka ekspektasi inflasi akan meningkat dan inflasi akan terus meningkat, sehingga seperti yang terjadi pada hyperinflation pada tahun 1970-an. Namun, jika bank sentral hanya menaikkan suku bunga kebijakan untuk menurunkan inflasi, permintaan agregat dapat melemah dan semakin merugikan aktivitas perekonomian. Bagi bank sentral memiliki penargetan inflasi yang fleksibel dalam menghadapi guncangan pasokan, jika rekam jejak transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitasnya kuat sehingga ekspektasi inflasi rendah, maka daripada harus menaikkan suku bunga kebijakan dan semakin memperburuk keadaan, bank sentral mungkin dapat memungkinkan terjadinya konvergensi inflasi secara lebih bertahap dengan targetnya. Mengingat stabilisasi output mungkin juga penting ketika menghadapi guncangan pasokan.
Bahkan sebelum krisis keuangan global pada tahun 2007, terdapat kemungkinan bahwa gelembung harga aset dapat terjadi di tengah kondisi inflasi harga konsumen yang rendah. Biasanya, bank sentral yang menargetkan inflasi akan menggunakan satu atau lain ukuran inflasi harga konsumen sebagai target inflasi mereka. Karena inflasi harga konsumen tampaknya paling mencerminkan biaya hidup dan lebih mudah dipahami. Namun pengalaman di Jepang pada akhir tahun 1980-an dan Amerika Serikat pada pertengahan dekade pertama abad ke-21 menunjukkan bahwa gelembung harga aset dapat terbentuk ketika inflasi harga konsumen rendah. Memang benar, inflasi harga konsumen yang rendah memungkinkan terjadinya gelembung harga aset, karena bank sentral kemungkinan besar akan mempertahankan suku bunga rendah, sehingga membuat spekulasi harga aset menjadi lebih mudah. Untuk menghadapi kemungkinan penggelembungan harga aset, disarankan bahwa bank sentral menargetkan inflasi mungkin perlu melihat lebih jauh jangka waktu tradisional, yaitu 18 hingga 24 bulan atau 2 tahun ketika mengambil keputusan kebijakan moneter. Gelembung harga aset yang terbentuk selama periode inflasi rendah mungkin akan terus meningkat melampaui jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun dan kemudian meledak secara spektakuler. Contoh penting dari bank sentral menggunakan jangka waktu yang lebih panjang adalah Reserve Bank of Australia, yang menyadari bahwa kemungkinan terjadinya gelembung harga aset dan mengancam stabilitas harga di luar jangka waktu perakiraan 2 tahun yang biasa mengadopsi target inflasi yang jangka waktunya berada di atas rata-rata. Baru-baru ini bank sentral yang baik menargetkan inflasi atau tidak juga mulai mempertimbangkan seperangkat alat lain yang disebut tindakan makroprudensial untuk membantu mengatasi penumpukan gelembung harga aset secara spesifik. Bagi bank sentral yang menargetkan inflasi, langkah-langkah makroprudensial adalah alat yang dapat melengkapi penggunaan tingkat suku bunga kebijakan, karena langkah-langkah tersebut dapat diterapkan secara lebih spesifik pada berbagai bidang perekonomian, tidak seperti tingkat suku bunga kebijakan yang biasanya mempengaruhi semua sektor perekonomian. Lalu yang terakhir ada kebijakan moneter inkonvensional. Jadi kebijakan moneter non-konvensional atau inkonvensional ini menjadi pilihan cara kebijakan di antara bank sentral di 4 negara maju, yaitu ada Amerika Serikat, kawasan Eropa, Inggris, dan Jepang. Setelah negara-negara tersebut mengalami guncangan yang besar dalam bentuk krisis keuangan, yaitu kita tahu pada tahun 2007 hingga 2010, dan bagi Jepang guncangan pada awal tahun 1990-an dalam bentuk pecahnya gelembung harga aset di Jepang. Meskipun kebijakan spesifiknya sebenarnya berbeda, ciri umum penggunaan dari kebijakan inkonvensional ini adalah kebijakan moneternya. Bank sentral telah menurunkan suku bunga kebijakannya menjadi 0 atau hampir 0. Namun perekonomian masih memerlukan stimulus lebih lanjut agar tidak jatuh ke dalam spiral deflasi atau terjerumus atau seperti yang kita lihat yang terjadi pada Jepang. Untuk melengkapi kebijakan suku bunga 0 atau mendekati 0 yang diterapkan sebagai respons terhadap krisis keuangan global, bank-bank sentral ini menerapkan respon kebijakan non-konvensional melalui 3 perangkat, yaitu pertama ada pemberian pinjaman kepada lembaga keuangan, kedua menyediakan likuiditas ke pasar kredit utama, yang ketiga adalah membeli surat berharga jangka panjang. Sebagaimana dicatat oleh Ben Bernanke, Ketua Federal Reserve yang menggunakan alat ini, salah satu elemen umum yang dimiliki alat ini adalah bahwa alat tersebut bergantung pada otoritas bank sentral untuk memberikan kredit atau membeli sekuritas. Mengingat dua rangkaian alat pertama yaitu meminjamkan kepada lembaga keuangan dan menyediakan likuiditas ke pasar kredit utama, lebih terkait era dengan pemberi pinjaman pilihan terakhir atau the last resort, the lender of last resort. Tingkat suku bunga kebijakan turun menjadi 0 atau hampir 0, namun perekonomian masih memerlukan stimulus lebih lanjut agar tidak terjadinya deflasi. Untuk melengkapi kebijakan suku bunga 0 atau mendekati 0, setelah tingkat suku bunga kebijakan mendekati 0 atau mendekati atau hampir 0%, untuk lebih menstimulasi perekonomian, bank sentral mungkin memilih untuk membeli surat berharga pemerintah jangka panjang atau jatuh tempo panjang.
dari sektor swasta dengan tujuan yang pertama menurunkan biaya pinjaman jangka panjang karena surat berharga pemerintah sering digunakan sebagai tolak ukur pinjaman sektor swasta. Yang kedua, memulihkan likuiditas lembaga keuangan dan pasar kredit utama sehingga pinjaman lebih lanjut dapat dilakukan untuk mendorong lebih banyak aktivitas perekonomian. Menurunkan biaya pinjaman jangka panjang ini dengan pembelian besar sekuritas pemerintah dengan jangka waktu panjang oleh bank sentral sering dikenal sebagai pelonggaran kuantitatif atau quantitative easing atau QE. Karena alih-alih hanya menyesuaikan harga uang dalam kaitannya dengan tingkat suku bunga kebijakan, bank sentral juga mengurangi kekurangan likuiditas dalam perekonomian dengan menyuntikkan sejumlah uang ke tangan sektor swasta. Dalam praktiknya, sektor swasta menggunakan yield curve pemerintah sebagai patokan dalam menghitung suku bunga pinjaman dan surat berharga pemerintah dianggap sebagai aset bebas risiko karena kecil kemungkinannya pemerintah akan mengalami gagal bayar atau default atas surat berharga yang dimilikinya. Ketika sektor swasta saling meminjamkan dana, mereka seringkali membandingkan bunga dari pinjaman tersebut dengan apa yang dapat mereka peroleh dari investasi pada surat berharga pemerintah yang setara dengan memberikan pinjaman kepada pemerintah. Karena pemberian pinjaman kepada pemerintah bebas risiko, sedangkan pemberian pinjaman kepada sektor swasta mengandung risiko, maka pemberi pinjaman biasanya mengenakan suku bunga pinjaman swasta yang lebih tinggi daripada surat berharga pemerintah dengan jangka waktu yang sebanding. Namun tingkat suku bunga jangka panjang yang tinggi dapat menjadi hambatan serius bagi perekonomian yang sudah lemah. Pinjaman komersial dan hipotek seringkali dibuat aktivitas perekonomian ketika berdasarkan suku bunga jangka panjang daripada suku bunga jangka pendek. Karena pinjaman ini dilunasi dalam jangka waktu yang lama. Ketika tingkat suku bunga kebijakan sudah berada pada 0% atau mendekati 0%, untuk menstimulasi perekonomian lebih lanjut, bank sentral mungkin akan membeli surat berharga pemerintah yang memiliki jangka waktu panjang langsung dari sektor swasta untuk menurunkan suku bunga jangka panjang sebagaimana tercermin dalam yield curve pada surat berharga pemerintah jangka panjang. Harga sekuritas pemerintah dan hasil sekuritas pemerintah tersebut berbanding terbalik ketika bank sentral mulai membeli lebih banyak surat berharga pemerintah. Harga surat berharga tersebut naik dan dengan demikian yield curve surat berharga tersebut turun. Lalu terdapat tantangan terhadap kebijakan moneter inkonvensional. Jadi meskipun kebijakan moneter inkonvensional ini mungkin bisa membantu mencegah perekonomian global terjerumus ke dalam spiral deflasi dan kekacauan ekonomi, terdapat kritik terhadap kebijakan tersebut yang terus digunakan. Pertama, pada tingkat fundamental, pembelian surat berharga pemerintah dalam jumlah besar dan berkelanjutan oleh bank sentral mengancam untuk menggerakkan bank sentral ke dalam ranah kebijakan fiskal. Pembelian surat berharga pemerintah bahkan dari sektor swasta mempunyai dampak yang sama dengan pendanaan defisit pemerintah oleh bank sentral. Upaya yang berkelanjutan untuk melakukan pelonggaran kuantitatif dapat membuat bank sentral terlihat seperti mencetak uang untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang akan membahayakan kredibilitas serta independensi politik bank sentral. Kedua, upaya pelonggaran kuantitatif yang berkelanjutan dapat mendorong spekulasi harga aset. Hal ini antara lain tercermin dari kenaikan harga saham yang besar di negara-negara maju, bahkan pada saat aktivitas perekonomian mereka secara umum masih lemah. Kebijakan quantitative easing ini membantu memasukkan likuiditas ke dalam sistem. Namun karena perekonomian masih dalam proses deleveraging atau mengurangi beban utang akibat krisis, sebagian besar likuiditas disalurkan ke pasar aset khususnya pasar ekuitas, tetapi juga pasar aset negara-negara berkembang untuk mengejar keuntungan lebih tinggi dibandingkan melakukan aktivitas ekonomi real di negara-negara yang terkena krisis. Ketiga, menentukan waktu untuk keluar dari pelonggaran kuantitatif merupakan tantangan lain bagi bank sentral. Jika inflasi mulai meningkat ketika pelonggaran kuantitatif masih digunakan, hal ini dapat membuat komitmen bank sentral terhadap stabilitas harga menjadi kurang kredibel. Oleh karena itu, ketika perekonomian mereka sudah mulai pulih dan inflasi mulai meningkat, bank sentral perlu menjual surat berharga dan menyerap likuiditas dari perekonomian dengan cukup cepat dan pada saat yang sama tidak menimbulkan kepanikan di pasar keuangan. Penentuan waktu untuk keluar dari pasar bisa menjadi sebuah tantangan seperti yang ditunjukkan pada pertengahan tahun 2013 ketika The Fed hanya mengumumkan kemungkinan pengurangan kebijakan pelonggaran kuantitatif yang menyebabkan begitu banyak gangguan
di pasar keuangan global, sehingga The Fed harus meyakinkan investor bahwa pengurangan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Keempat, pembelian sekuritas sektor swasta seperti sekuritas berbasis hipotek telah dikritik dengan alasan bahwa pembelian tersebut memilih pemenang dan distorsi, karena bank sentral secara efektif membantu lembaga-lembaga yang memiliki sekuritas aset-aset yang nilainya anjlok, sementara sektor-sektor ekonomi lainnya terpuruk tanpa bantuan pihak berwenang. Meskipun terdapat kritik dan tantangan, dapat dikatakan bahwa krisis keuangan global yang terjadi pada saat itu begitu parah sehingga penggunaan kebijakan moneter yang inkonvensional oleh bank sentral mungkin diperlukan. Namun dalam menggunakan kebijakan moneter inkonvensional, bank sentral perlu secara hati-hati meyakinkan masyarakat bahwa mereka tidak menjadi bawahan pemerintahan. Selain itu, bank sentral harus sangat waspada terhadap ancaman inflasi setelah perekonomiannya pulih. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat untuk pengembangan selanjutnya. Terima kasih.